Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang limbah. Berbicara tentang limbah, mungkin kalian tidak asing lagi. Limbah identik dengan sesuatu yang tidak baik atau tidak bagus terhadap lingkungan serta manusia, misalnya sampah, kemudian pestisida, kemudian air kotor di got, dan banyak lagi. Tetapi itu hanya sekilas saja mengenai limbah. Di video kali ini saya akan membahas limbah lebih luas lagi, dimulai dari pengertian limbah, jenis limbah, dan sampai penanggulangan limbah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada peta konsep mengenai limbah, yang mana terdapat beberapa, yaitu seperti karakteristik limbah, jenis limbah, dampak limbah. Kemudian di dalam limbah itu sendiri ada yang namanya limbah B3 yang nanti akan kita bahas di akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih itu limbah. Pengertian limbah secara umum adalah sisa dari bahan yang dikonsumsi oleh manusia. Limbah juga dapat merupakan sisa-sisa metabolisme hewan maupun tumbuhan. Di sini ada pendapat para ahli, yaitu Daniel Okun, Susilo Warno, dan Karmana. Mereka semua menyimpulkan bahwa limbah itu adalah semua material sisa atau buangan yang berasal dari proses teknologi maupun dari proses alam, di mana kehadirannya tidak bermanfaat bagi lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, kira-kira seperti itu pengertian dari limbah. Kemudian apa sih karakteristik atau ciri-ciri limbah? Di sini ada 4 poin ciri-ciri dari limbah, yaitu berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan dampak waktu panjang. Berukuran mikro, limbah memiliki ukuran kecil atau partikel-partikel kecil yang masih dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian bersifat dinamis, limbah selalu bergerak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika limbah masuk ke sungai, maka limbah tersebut akan mengikuti arah aliran sungai tersebut. Kemudian penyebarannya berdampak luas. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah pada lingkungan dan manusia itu efeknya beragam. Pada saat kontaminasi limbah dengan keadaan yang berat, maka akan menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan manusia. Kemudian berdampak jangka panjang. Limbah dapat menimbulkan dampak yang sudah cukup lama, wilayah yang terkontaminasi, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kondisi wilayah tersebut. Itulah dari 4 ciri-ciri limbah. Apa saja jenis-jenis limbah? Jenis-jenis limbah diantaranya dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan jenis senyawa, dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat. Limbah yang wujudnya padat sifatnya kering dan tidak dapat berpindah sendiri, contohnya potongan kayu, sisa-sisa makanan, logam, dan plastik. Kemudian limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang wujudnya cair dan dapat larut dalam air, serta dapat berpindah sendiri. Contohnya seperti air cucian piring, air bekas pencucian kendaraan, dan lainnya. Kemudian limbah gas. Limbah yang berwujud gas yang mengandung racun seperti CO2, HCl, dan SO2 yang bisa berpindah-pindah, contohnya asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis senyawa.
dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik, maksudnya limbah organik adalah jenis limbah yang dapat diuraikan atau mudah membusuk, misalnya kotoran hewan dan kotoran manusia. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti sampah plastik, potongan baja, dan lain-lain. Dan yang terakhir berdasarkan sumbernya. Ada banyak ya limbah berdasarkan sumbernya, yaitu limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, restoran, pasar. Contohnya daun, bangkai hewan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sumbernya, limbah pabrik yaitu sampah yang berasal dari buangan pabrik. Yang ketiga, limbah industri, limbah yang berasal dari pembuangan sisa kegiatan industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Kemudian dampak limbah itu seperti apa? Jadi di sini ada dampak yang diberikan oleh limbah, yaitu terhadap lingkungan dan terhadap manusia, yang mana ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, tugas kita yaitu bagaimana caranya untuk memutus tali rantai dari ketiga poin-poin berikut. Yang pertama adalah dampak limbah terhadap lingkungan, yang mana bisa merusak lingkungan dan menyebabkan nilai estetika. Limbah juga bisa menyebabkan kematian terhadap organisme yang terdapat di lingkungan tersebut. Di sini ada 3 gambar sebagai contoh. Yang pertama yaitu yang merusak lingkungan dan menyebabkan nilai keindahan jadi tidak bagus. Kemudian limbah juga bisa menyebabkan banjir, dan limbah juga bisa mengakibatkan ikan-ikan pada mati karena terkontaminasi dari limbah cair yang dihasilkan pabrik misalnya ya. Yang kedua, dampak limbah terhadap manusia. Ada banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi jika limbah beracun sudah mencemari lingkungan manusia. Contohnya seperti diare, kemudian keracunan, sesak napas, dan jamur pada kulit. Jadi perlu dipahami ya, jadi dampak atau akibat yang dihasilkan oleh limbah itu tidak main-main. Jadi perlunya kita untuk menjaga agar tidak menghasilkan limbah, sebisa mungkin meminimalisir limbah. Nah, selanjutnya yaitu di sini adalah pengolahan daur ulang limbah. Pengolahan daur ulang limbah ya. Jadi banyaknya limbah di permukaan bumi, di tanah maupun di perairan juga menimbulkan bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Maka untuk mengatasi hal tersebut, usaha yang dapat dilakukan antara lain mengolah limbah secara langsung ataupun tanpa daur ulang ya. Adapun di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama tanpa daur ulang, dan yang kedua yaitu daur ulang. Kita bahas yang pertama yaitu pengolahan limbah tanpa didaur ulang. Dapat dilakukan dengan cara membakar sampah di tempat pembuangan sampah, kemudian membuang sampah dalam lubang dan menimbunnya dengan tanah, kemudian mengolah botol plastik bekas, memanfaatkan daun, bunga, dan ranting kering sebagai hiasan atau souvenir, dan memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Jadi inilah limbah yang tanpa didaur ulang. Kemudian
limbah yang harus dengan cara daur ulang. Di antaranya yaitu plastik bekas didaur ulang menjadi alat-alat rumah tangga, misalnya ember dan lain-lain. Kertas bekas didaur ulang menjadi kertas, sampul buku, kotak surat, dan lain-lain. Serbuk gergaji kayu didaur ulang menjadi triplex atau multiplex untuk membuat lemari, dan sisa-sisa tumbuhan atau hewan diolah menjadi kompos. Nah, ini berikut contohnya nih. Hasil dari daur ulang limbah. Nah, kita sampai kepada pembahasan yaitu tentang limbah B3. Jadi di sini sudah jelas bahwa B3 itu merupakan akronim dari bahan berbahaya dan beracun. Jadi limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Jadi jelas ya, itu merupakan pengertian dari limbah. Kita masuk kepada jenis limbah B3 yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari sumber tidak spesifik. Maksudnya limbah ini tidak berasal dari proses utama melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, kemudian inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari sumber spesifik. Maksudnya limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga, dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, kemudian tumpahan bahan, dan lain sebagainya. Masuk pada sifat limbah B3, yang mana dibagi menjadi 4. Di antaranya seperti mudah meledak, mudah menyala, beracun, dan berbahaya. Mudah meledak ini yang mana limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi apakah itu fisika ataupun kimia. Jadi itu yang dimaksud dengan mudah meledak ya. Contohnya seperti bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Yang kedua, mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah menyala sangat mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, ataupun air, meski dalam suhu dan tekanan yang standar. Contohnya seperti pelarut benzena, pelarut aseton, dan bahan yang berasal dari industri seperti cat, tinta, dan laboratorium kimia. Yang terakhir yaitu beracun. Maksudnya beracun dan berbahaya, yang mana ini bisa mengakibatkan dan berefek buruk terhadap lingkungan terutama dan manusia itu sendiri. Oke, itulah penjelasan mengenai limbah. Jadi silahkan kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan, dan silahkan kirim jawaban kalian ke Google Classroom. Boleh jawabannya diketik ataupun ditulis tangan. Jangan lupa ditulis nama, rombel, dan rayon. Dan terakhir saya akan berikan sedikit pesan, yaitu setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, tapi semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Maksudnya mungkin tidak semua orang itu diciptakan dengan kemampuan akademik atau kemampuan materi yang sama ya. Mungkin ada yang kemampuannya bagus, belum bagus,
mampu dan belum mampu. Tapi percayalah, itu bukan kunci dari kesuksesan, dan itu bukan patokan seseorang untuk menjadi sukses. Orang yang sukses itu adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan dan melewatkan kesempatan yang diamanahkan oleh Allah untuk kita. Maka dari itu, dengan kalian bisa sekolah, apalagi sekolah di SMK Wikrama yang sangat kita banggakan ini ya, jangan pernah kalian sia-siakan dan kalian lewatkan, karena itu adalah kesempatan yang sangat berharga dan peluang emas untuk menjadi orang yang sukses. Jadi semoga kalian tetap semangat, jangan pernah merasa kurang pede, baik dari segi akademik maupun ekonomi. Intinya harus tetap mau berusaha dan mempunyai tekad dan keinginan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.